Insya Allah kajian juhur kita akan disampaikan oleh Ustadz Farid Numan Hasan, SS, yang insya Allah materi itu terkait dengan fikih prioritas. Insya Allah untuk kita semua, mari kita simak. Mohon untuk meng-upload videonya atau audionya untuk sementara waktu. Silakan jamaah 15 terakhir, 15 menit terakhir mungkin bisa dikirimkan pertanyaan melalui chat ataupun audio, bisa langsung ngobrol bareng dengan Ustadz. Tafadhol Ustadz, langsung dimulai, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya mau, Waalaikumsalam. Mau nge-share materi ini di akun yang satu lagi. Sebentar. Ya, silakan Ustadz. Udah keluar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa kembali bermuajah mengkaji salah satu terma di dalam fikih Islam, yaitu fikih aulawiyat, fikih prioritas. Jadi para ulama kita itu telah membagi-bagi, ya, dalam fikih itu banyak term, ya, tema. Pertama ada fikih nusus, yaitu bagaimana seseorang memahami dalil, fikhun nusus namanya. Ya, ketika ada ayat yang berbunyi misalnya kutiba alaikumusiyam, lalu kita katakan bahwa berpuasa Ramadan itu wajib, maka itu pemahaman terhadap dalil fikhun nusus. Atau ketika kita membaca sebuah hadis, misalnya yang berbunyi ya hamiru wasafiru wa khalifu bil yahud, merahilah rambut kalian atau kuningilah rambut kalian dan berbedalah dengan Yahudi. Maka dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa buat kaum laki-laki, ya, dan juga wanita untuk menyenangi suaminya, mengubah warna rambut menjadi merah dan kuning itu pada prinsipnya sunnah. Dalam rangka apa? Berbeda dengan Yahudi, karena orang Yahudi tidak melakukannya. Ini namanya fikhun nusus, fikih berdasarkan dalil. Yang kedua, ada fikih namanya fikhul waqi', yaitu pemahaman kita terhadap realita, keadaan, fikhul waqi'. Contoh, kita tinggal di Indonesia, yang kondisi masyarakatnya didominasi oleh pemahaman mazhab Syafi'i, realita seperti itu. Nah, ketika seseorang baru belajar agama dari, contoh misal dari Arab Saudi, yang di sana dipelajari fikihnya fikih mazhab Hambali, ya biasanya fikih Hambali itu dalam beberapa hal strict, agak keras misalnya. Nah, begitu mereka pulang ke Indonesia, mereka langsung menurunkan ilmu mereka yang Hambali di negeri yang Syafi'i. Biasanya yang terjadi adalah penolakan-penolakan, gesekan-gesekan, hingga akhirnya terjadi pertengkaran di masjid, di majelis WA, di medsos, dan seterusnya. Nah, ketika ada seorang di antara mereka berpikir, saya harus bijak, saya harus melihat kondisi tempat saya tinggal di mana. Oh, ternyata fikihnya Syafi'i di kampung saya. Maka akhirnya dia pun tidak memaksakan pemahaman dia yang Hambali, yang dia dapatkan di kampusnya, ya, dia tidak paksakan ke masyarakatnya. Ini namanya fiqhul waqi'. Dia memahami fikih sesuai dengan realita.
Hingga akhirnya apa? Ketika dia berkunut, dia pun ikut. Walaupun Hambali tidak berkunut. Ya, maksud saya secara fikih mazhab Hambali itu tidak berkunut. Namun Imam Ahmad bin Hambal sendiri, begitu imamnya berkunut, dia ikut kunut. Realitanya seperti itu. Ya, dia katakan, ya, idza kuntu khalfa imami yaktub, kalau saya sholat bersama imam yang berkunut, fa'amin ala kunutihi wa afau yadayya. Tetap saya aminkan kunutnya, saya angkat kedua tangan saya. Ini namanya fikih realita. Enggak sekedar dalil, tapi juga lebih dari itu realitanya gimana. Kemudian yang ketiga, contoh yang lain, fikih al-ma'alat. Nah, ini yang jarang dikaji. Apa fikih al-ma'alat? Yaitu fikih konsekuensi, fikih akibat. Jadi yang kita pelajari bukan hanya ayat dan hadis, bukan hanya realita kita lagi di mana, sedang di negeri apa, bagaimana tipe masyarakat. Bukan hanya itu, tapi yang kita kaji adalah apa dampaknya. Contoh, ingat hadis yang tadi, merahilah rambut kalian, kuningilah rambut kalian. Kalau kita semata-mata fikhun nusus, fikih sesuai dalil saja, langsung kita praktekin di masyarakat, tanpa melihat kondisi masyarakat, realitanya, dampaknya adalah mereka akan terkaget-kaget. Karena mereka belum diedukasi, mereka belum dikasih tahu tentang kesunahan tersebut. Tiba-tiba saya datang ke Masjid Indosat, dalam keadaan jenggot saya kuningin, rambut saya merahin, kaget jamaah. Ini Ustadz kenapa jadi begini? Ya, atau Pak Sawaldi tiba-tiba pada suatu hari datang ke masjid dalam kondisi rambut yang seperti itu. Orang kaget. Yang salah bukan sunnahnya, tapi yang salah pada kita mempraktekkan hal tersebut tanpa memperhatikan bagaimana dampaknya, respon di masyarakat. Ya, kalau dampaknya buruk, responnya buruk, jangan dulu dijalankan. Karena khawatir yang menjadi fitnah nanti bukan hanya kita, tapi sunnah Rasul pun difitnah. Itulah kenapa Rasulullah SAW ketika awal-awal Fathu Mekah, beliau tidak langsung buru-buru merenov, memugar Ka'bah yang telah ternoda oleh orang-orang Quraisy yang diisi dengan 360 berhala. Tapi dia tunda dulu. Sampai orang-orang Mekah itu siap. Secara mental, siap secara psikis. Bahwa Tuhan-Tuhan mereka, tanda petik, yang dulu mereka sembah itu, ya sudah kita hancurkan. Karena khawatir kalau langsung dihancurkan, walaupun mereka sudah masuk Islam, romantisme keberhalaan mereka yang belum lama mereka tinggal muncul lagi. Nah, Rasul paham itu. Maka oleh Rasulullah ditunda. Sampai mereka sudah kuat, mereka sudah siap, barulah dihancurkan berhala-berhala tersebut. Nah, ini namanya fiqhul ma'ana. Memahami sesuatu bukan hanya melihat dalil saja atau realita, tapi melihat bagaimana eksesnya, dampaknya, akibatnya di masyarakat. Makanya saya sangat berharap para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, dalam berfikih itu nggak cukup tentang mana ayatnya, mana dalilnya, mana hadisnya. Tapi jauh lebih dari itu bagaimana kondisi masyarakat, bagaimana dampaknya, dan seterusnya. Karena itulah yang dilakukan secara holistik oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang sekarang kita bahas, fiqhul awlawiyah, fikih prioritas. Yaitu bagaimana seorang muslim menempatkan yang urgen di atas yang tidak terlalu urgen. Menempatkan yang urgensitasnya untuk kolektif di atas urgensitas yang untuk ya pribadi saja. Nah, hal ini juga dicontohkan di dalam Islam. Nah, disinilah letak ya pembahasan kita, insya Allah selama ya barangkali setengah jam ke depan. Pas awal kita sampai jam berapa nih? Saat Ya. 13.30, setengah 2. Sampai jam? Setengah 2.
setengah Ya. dua. Nah, Ya. Sekarang kita lihat dalam Al-Quran. Jadi yang namanya fikih prioritas, ya itu sudah dicontohkan dalam Al-Quran. Kita ambil beberapa ayat yang membicarakan prioritas dalam amal. Ya, di sini ada 2 ayat menceritakan prioritas dalam berinfak atau bersedekah. Ya, Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun. Kemudian wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi orang tua itu duluan. Kenapa ini digandengkan antara mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada kedua orang tua? Hikmahnya adalah karena Allah yang menciptakan kita, orang tua yang membuat kita ada. Sehingga dosa durhaka kepada kedua orang tua seringkali digandengkan dengan dosa menyekutukan Allah. Sebagaimana perintah untuk mentauhidkan Allah digandengkan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Maka ayat ini pun walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba, kemudian kepada kerabat, abang, adik, paman, keponakan, kepada kerabat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, kemudian orang-orang miskin. Wal jari bil qurba, tetangga dekat. Wal jaril junub, tetangga jauh. Wal sahibi bil jambi, ya teman satu pekerjaan, sejawat, ya teman sejawat. Ya, wabnis sabil, dan berbuat baiklah kepada ibnu sabil. Wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak yang kamu miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, jemaah sekalian, ayat ini menceritakan urutan, ya, mana dan siapa yang lebih dulu kita berbuat baik. Kemudian yang kedua, ini sudah mulai lebih spesifik. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, ya, kepada siapakah yang bagaimanakah mereka mesti berinfak? Kul, jawablah. Yaitu ma'anfaqtum min khair. Apa-apa kebaikan yang kamu infakkan itu falil walidain. Pertama, kepada kedua orang tua dulu. Maka Bapak Ibu sekalian, orang tua bagaimanapun juga dia menjadi pos pertama kebaikan anaknya. Jangan sampai kebaikan anaknya, harta anaknya, nasihat anaknya, lisan yang lembut anaknya, yang pertama kali dirasakan justru orang lain. Orang tua malah mendapatkan bagian sisa dari kebaikan-kebaikan anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, falil walidain. Yang pertama, ke orang tua dulu, ke kedua orang tua. Wal aqrabin, aqrabin kerabat tadi. Wal yatama, anak yatim, wal masakin, dan juga orang miskin. Ya, yatim itu ada 2 keadaan di mana yatim sudah bukan yatim. Pertama, ibunya nikah lagi, walaupun si anak masih kecil, sehingga si anak ada ayah sambung yang menafkahi hidupnya, maka dia sudah bukan anak yatim lagi. Karena esensi disebut yatim adalah ketika ayahnya atau orang yang menanggung hidupnya sudah tidak ada. Yang kedua, yatim sudah berakhir ketika si anak itu balik. Kalau wanita ditandai dengan haid, laki-laki ditandai dengan mandi dengan mimpi basah. Sudah balik, walaupun ibunya belum nikah lagi, pada prinsipnya dia sudah bukan lagi yatim. Namun kalau dia tetap miskin atau fakir, dia tetap boleh disantuni, bukan karena keyatimannya, karena yatimnya sudah berakhir, tapi karena kefakirannya atau kemiskinannya. Itu yatim. Adapun masakin, miskin itu orang yang punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan dasar. Ya, kebutuhannya 10, dia hanya bisa menghasilkan 5, itulah miskin. Wabnis sabil, dan berbuat baik kepada ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal di jalan, para penuntut ilmu,
nggak punya dana, biaya, kita beasiswai. Nah itu Ibu Sabil mereka. Ya, baik jemaah sekalian, ayat ini dan ayat sebelumnya menceritakan tentang prioritas kepada siapa dulu kita memberikan kebaikan-kebaikan kita. Nah hari ini kita lihat, mohon maaf, cukup banyak umat Islam yang tidak mengindahkan ini. Aman tetangga begitu bagus, tapi dengan kerabat sendiri bermusuhan. Dengan kerabat begitu bagus, sama ayah sendiri atau ibu sendiri begitu jauh. Berarti dia gagal dalam memahami prioritas. Kemudian, jemaah sekalian, sekarang kita ambil contoh tema yang lain. Dalam surat An-Nisa ayat 77. Di sini menceritakan tentang kondisi kaum muslimin di masa Mekah. Saat itu mereka masih sedikit, mereka mengalami intimidasi, pengusiran, bahkan pembunuhan, tapi mereka juga lemah. Secara emosional mereka ingin melakukan perlawanan, tapi itu juga tidak mungkin karena jumlah mereka sedikit dan lemah. Sehingga Allah pun melarang mereka melakukan itu. Yang Allah suruh adalah sholat, zakat. Ya, tangan mereka untuk melawan Allah suruh tahan. Alam taro ilal ladzina qila lahum, apakah engkau melihat orang-orang yang ketika dikatakan kepada mereka, kufu, jagalah, tahanlah, ya, aidiakum, kedua tangan kalian. Maksudnya, jangan melawan, jangan melakukan peperangan, jangan dulu berjihad. Kenapa? Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Sekarang ini yang jadi prioritas buat kalian di Mekah adalah sholat, zakat. Kita lihat di sini. Ini prioritas. Karena kondisi masih sedikit, kondisi masih lemah. Nanti begitu di Madinah, barulah di tahun kedua Hijriah turun ayat udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulim. Telah diizinkan berperang bagi mereka yang telah dianiaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya inilah beberapa ayat dari sekian banyak ayat yang menceritakan bahwa Allah mengajarkan umatnya, hambanya, untuk terbiasa beramal itu runut. Terbiasa beramal itu lihat mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang penting kolektif, mana yang penting pribadi, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang wajib untuk maslahat umum, mana yang wajib untuk pribadi. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa meletakkan sesuai porsinya yang pas. Jangan sampai dengan yang sunnah begitu luar biasa, dengan yang wajib biasa. Jangan sampai dengan yang tidak penting perhatiannya luar biasa, dengan yang penting dia biasa. Ada busuk seekor buaya, tapi senjata yang dia gunakan hanya pisau lipat saja, sementara di depan ada nyamuk, tapi justru senjatanya adalah bom. Tidak pada tempatnya. Itulah yang sering terjadi sebagian kaum muslimin yang perhatian dengan permasalahan tidak matching. Perhatiannya ya luar biasa, tapi permasalahannya sebenarnya cukuplah biasa-biasa saja. Kebalikannya, permasalahannya luar biasa, menakutkan, mengerikan, tapi sikapnya meremehkan, mengecil-kecilkan, sehingga berdampak pada malapetaka buat dirinya dan orang lain. Baik, ini spirit dalam Al-Quran. Kemudian kita ambil fikih prioritas dalam as-sunnah. Contoh-contoh dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini penegasan yang ada dalam hadis, dalam ayat tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang kamu infakkan fi sabilillah, dalam jihad fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, satu dinar yang kamu berikan untuk pembebasan budak. Yang ketiga, wa dinarun, dan satu dinar tasaddaqta bihi ala miskin, yang kamu sedekahkan untuk orang miskin. Yang kelima, wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan satu dinar yang kamu nafkahkan, yang kamu infakkan untuk keluargamu, untuk istri, untuk anak. Apa kata Nabi? Ya aqsamu ajran,
ya lebih besar pahalanya alladzi anfaqtahu ala ahli, yang engkau berikan kepada keluarga. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Di sini Rasulullah juga lagi-lagi ya syariat ini mengajarkan prioritas dalam membelanjakan harta, membelanjakan sedekah kita. Padahal apa kurangnya sedekah fisabilillah, di mana Rasul mengatakan menjahaza ghaziyan fisabilillah faqad ghaza. Orang yang memberikan bantuan fisabilillah untuk orang yang berjihad, maka itu juga jihad. Namun ternyata dibanding dengan apa yang kita kasih untuk keluarga, Rasul katakan a'zamuha ajran, lebih besar pahalanya alladzi anfaqtahu ala ahli, yang kau berikan kepada keluarga. Nah, ini menunjukkan masalah apa? Bukan masalah besar kecilnya yang kita berikan, tapi masalah yaitu mana atau siapa prioritas yang mesti kita bantu. Kenapa Bapak Ibu? Karena mujahidin, kalau kita nggak ngasih, masih banyak orang lain yang ngasih. Masih banyak donatur yang perhatian kepada nasib para mujahidin. Ya, orang miskin kalau kita nggak ngasih, masih banyak orang lain yang juga memberikan. Ya, kemudian apa lagi? Dan lain-lain. Tetapi untuk istri kita, untuk keluarga kita, kalau bukan kita, siapa lagi? Kita tidak mungkin mengandalkan orang lain, RT, RW, tetangga. Tidak, itu tanggung jawab pribadi. Nah, dalam hadis ini secara implisit, Rasulullah mengajarkan kita mana sedekah yang wajib, mana sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib adalah yang kepada keluarga. Bagi seorang suami itu yang wajib. Adapun yang lain itu sedekah yang sunnah. Yang tanpa, seandainya dia tidak melakukan, orang lain pun sudah melakukan, maka itu sudah cukup. Ya, sedekah fardu kifayah. Kemudian, hadis yang kedua. Ya, hadis yang juga menunjukkan fikih prioritas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasumul mar'ah, janganlah seorang istri berpuasa, wa ba'luha syahidun illa bi'idznih, sementara suaminya sedang di rumah bersama dia, kecuali ya berdasarkan izin si suami dulu. Nah, ini pun juga secara lugas menunjukkan tentang fikih prioritas. Di situ ada dua jenis ibadah yang sedang dihadapi oleh wanita tersebut. Pertama, puasa sunnah. Yang kedua, melayani kebutuhan suami. Ya, kebutuhan suami di sini, mohon maaf, bukan hanya hubungan suami istri, banyak. Barangkali dia lagi butuh apa, dan itu semua hanya bisa dilakukan oleh istrinya. Dan hal itu baru bisa sempurna dilakukan kalau si istri dalam keadaan tidak puasa. Maka saat itu lebih utama bagi si istri meninggalkan puasa sunnahnya dalam rangka merawat yang wajibnya. Nah, ini mesti dipahami, meninggalkan sunnah demi yang wajib. Jangan dibalik, meninggalkan yang wajib demi yang sunnah. Nah, ini terbalik. Baik, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga tentang fikih prioritas. Di antara hadis-hadis lain yang bertemakan fikih prioritas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat pada penampilan fisik kalian. Ya, suar itu jamak dari surah yang artinya tampilan. Ya, wa amwalikum, atau Allah nggak melihat pada jumlah harta kalian, kekayaan kalian. Walakin yanzuru, tetapi yang Allah lihat adalah ila qulubikum, hati kalian. Wa amalikum, dan harta dan amal kalian. Semua ini hadis sahih Bukhari Muslim. Maka jemaah sekalian, hadis yang ketiga mengajarkan kita untuk memposisikan bahwa seorang muslim merawat hatinya harus lebih intens dibanding merawat fisiknya. Ya, karena itulah penilaian Allah, bukan penilaian manusia, bukan penilaian ya dari makhluk.
Dan penilaian Allah itulah yang lebih kita cari dibanding penilaian makhluk. Kalau penilaian makhluk tidak ada habis-habisnya. Kita pakai baju koko, celana panjang, ada yang komen, lu gak cocok. Besok ganti deh batik. Batik, celana panjang. Ada yang komen lagi, lu kayak orang kejawen pakai batik. Waduh, serba salah nih. Besok kita pakai gamis, PPC ke kantor, dikomen lagi. Emang siapa yang umroh? Itulah kalau kita berpenampilan mengharapkan komentar manusia, nggak akan pernah puas. Dan selalu serba salah. Tapi kalau kita menginginkan apa yang Allah nilai terhadap kita, benahilah hati kita. Bukan berarti menyepelekan penampilan, bukan. Maksudnya adalah ini mana yang paling penting di antara yang penting. Qulub, hati kita. Oleh karena itu, walaupun fisiknya lagi sholat, tapi hatinya nggak ada niat sholat, ini orang tidak dikatakan sah sholatnya. Allah pun tidak menilai dia sedang sholat. Walaupun fisiknya sedang berpuasa, tapi di hatinya tidak niat puasa, menurut hadis ini, dia pun tidak dikatakan sedang berpuasa, karena yang Allah lihat di hatinya, dia sedang bukan berpuasa. Walaupun fisiknya sedang haji, melakukan segala macam manasik haji sejak awal sampai selesai, tapi di hatinya nggak ada niat pengen haji, di hatinya hanya niat rihlah, tamasya, jalan-jalan, maka Allah pun tahu bahwa orang ini nggak layak diberikan pahala sebagaimana haji. Qulub, hati. Ya, maka jangan lupakan. Oleh karena itu dalam hadis Imam Tabrani dikatakan, ya niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik dibanding perbuatannya. Padahal perbuatan pun juga disorot oleh Allah. Tapi ketika perbuatan bertentangan dengan apa yang di hati yang lebih kuat. Apalagi yang berbeda adalah penampilan dengan yang di hati yang lebih kuat. Penampilan kayak kiai, penampilan kayak Pak Haji, penampilan kayak Ustadz, hatinya memenuhi Islam, memusuhi Islam. Maka penampilan-penampilan tersebut tiada gunanya dan tiada manfaatnya. Baik, ini tentang masalah fikih prioritas yang dicontohkan dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk fikih prioritas di masa sahabat Nabi. Ya, Quran sudah, hadis sudah, sekarang kita masuk di masa sahabat. Nah, di sini ada kisah. Ya, dalam hadis Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari. Tentu kisah ini sahih. An Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar. Ya, was'alahu anil muhrim. Ya, ada orang yang bertanya kepadanya tentang orang yang sedang ihram. Ya, sedang ihram. Qala Syu'bah berkata, ahsibuhu yaqtulud dzubab. Kata Syu'bah, orang yang ihram tadi itu dia ditanya atau bertanya tentang apa hukum membunuh lalat. Ya, dia bertanya kepada Ibnu Umar hukum membunuh lalat. Faqal, lalu Ibnu Umar bertanya, ya, ahlul Iraq yas'aluna 'anid dzubab. Kalian ini orang Irak bertanya tentang hukum membunuh lalat. Waqad qatalu ibnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal cucu Rasulullah Al-Husain dibunuh oleh orang-orang Irak. Ya, kenapa kalian tidak bertanya? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huma raihatana min dunya." Padahal mereka berdua, Hasan Husain, adalah wewangian saya di dunia. Apa jemaah sekalian dari kisah ini? Di sini Ibnu Umar menegaskan kepada orang tersebut, ya, keheranannya, kaget Ibnu Umar. Hukum nepok lalat ditanya, tapi hukum tentang membunuh cucu Nabi kenapa enggak ditanya? Yang bertanya orang Irak nih. Makanya Ibnu Umar jengkel, nih orang Irak, cucu Rasul dibunuh di Karbala, nggak ditanya apa hukumnya.
Tetapi tentang bagaimana hukum mematikan nyamuk atau lalat ditanya. Berarti ini masalah prioritas. Sama manusia, bahkan cucu Rasul radhiyallahu anhu, beliau tidak menanyakan apa hukumnya, tapi tentang masalah nyamuk atau lalat dibunuh, dia bertanya bagaimana hukumnya. Inilah logika yang terbalik, yang menganggap sesuatu yang enteng jadi penting dan besar. Sementara yang luar biasa pentingnya ada nyawa manusia, seorang muslim, bahkan dia cucu Rasul, kok enggak ditanya? Ya, dan memang ini kejadiannya pas banget kemarin tuh, Asyura, di hari-hari Muharram itu. Makanya orang-orang Syiah itu mengadakan acara untuk mengenang peristiwa terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu. Namun cara mereka dengan cara-cara yang sangat melanggar syariat, memukul-mukul hingga sampai melukai diri mereka sendiri. Ya, dan ini tentu tidak dibenarkan. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Kita pun sedih dengan kematian Syahid Al-Husain radhiyallahu anhu, dan kita pun mengecam para pembunuhnya. Namun demikian, kita tidak pernah mengkultuskan siapapun, memaksumkan siapapun kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum. Dan kita pun tidak pernah hingga sampai mengkafirkan para sahabat Nabi. Untuk kasus Al-Husain tersebut, tentu kita mengecam para pelaku pembunuhnya secara global. Ya, dan kita pun tidak bertarohum, tidak mengucapkan rahimahullah kepada para pembunuh Al-Husain. Tapi, jemaah sekalian, ini contoh fikih prioritas dari Ibnu Umar yang dia mengkritik orang Irak yang lebih menanyakan hukum mematikan lalat dibanding apa hukum mematikan atau membunuh cucu Rasulullah SAW. Ini fikih prioritas yang kedua. Yang kedua, contoh dari sahabat Nabi, ini bagi saya luar biasa fikihnya Ibnu Abbas. Ya. An Sa'ad Ibni Ubaidah, dari Sa'ad bin Ubaidah, dia berkata, Ja'a rajulun ila Ibni Abbas, datang seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas. Kata dia, liman qatala mu'minan taubah, apa pendapatmu kalau ada orang membunuh orang beriman? Apakah taubatnya diterima? Membunuh seorang mukmin, apakah taubatnya diterima? Ibnu Abbas menjawab, lah, tidak. Illa nar, nggak ada tempat bagi dia kecuali neraka. Falamma dzahab, nah ketika yang nanya tadi pergi, udah nggak ada pergi. Qala lahu julasa'u, maka orang-orang yang lagi duduk di sekitar Ibnu Abbas itu bertanya, kaget mereka dengan jawaban Ibnu Abbas. Ya, waqad qatalu mahakaba kunta tuftina. Kok kamu berfatwanya seperti itu? Kaget para sahabat yang sedang duduk di situ. Ya, kunta tuftina aliman qatala mu'minan taubah maqbulah. Dulu kamu bilang kalau ada orang membunuh orang beriman, kemudian dia bertobat, tobatnya diterima. Tapi kenapa kepada laki-laki tadi, kok tobatnya nggak diterima? Lain jawabannya. Nah, kagetlah ini para sahabat atau murid-muridnya Ibnu Abbas ketika melihat jawaban Ibnu Abbas bahwa orang yang membunuh orang beriman tidak diterima tobatnya. Ada apa emang hari ini kok jawabannya berubah? Nah, Ibnu Abbas memberikan jawaban. Inni ahsibuhu rajulun mughdhabun. Saya lihat si laki-laki tadi itu lagi marah. Ya, dia lagi geram, lagi marah. Yuridu ayyuqtula mu'minan. Dia ingin membunuh seorang mukmin. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa nangkap di situ bahwa Ibnu Abbas melihat si laki-laki ini memang pengen membunuh orang. Dia pengen membunuh seorang mukmin. Makanya dia bertanya, kalau taubat diterima apa enggak? Dijawab, tidak, neraka. Apa tujuan jawaban itu? Supaya enggak jadi membunuh. Coba kalau dijawab, iya diterima taubatnya. Jadi dia membunuh, toh diterima ini taubatnya.
Inilah yang mampu dilihat oleh Ibnu Abbas, ya, yang tidak mampu dilihat oleh kawan-kawannya. Dia rela memberikan jawaban seperti itu yang tidak sama dengan jawaban yang kemarin, karena ada fikih prioritas. Apa? Nyawa seorang mukmin lagi terancam oleh si pemuda ini. Nah, dengan jawaban tidak diterima tobatnya, dia pun nggak jadi membunuh, maka selamatlah nyawa seorang mukmin. Ya, semoga bisa difahami betapa luar biasanya fikihnya Ibnu Abbas. Ini namanya fikih prioritas. Dia rela memberikan jawaban yang tidak ideal supaya nyawa atau jiwa seorang manusia muslim tetap terjaga. Baik. Nah, sekarang kaidah-kaidah di dalam fikih prioritas. Yang pertama, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu mesti ada sebelum perkataan dan amal. Berilmu dulu, faham dulu, baru bicara. Jangan sembarangan komen. Ya, mohon maaf, sekarang keadaan semakin kacau dan runyam dalam banyak hal, karena semua orang berhak ngomong sih. Kalau masalah berhak, memang semuanya berhak. Tapi kalau bicaranya layak, nggak semua orang layak. Siapapun berhak bicara kok sekarang, mau ngomong di WA-nya, di medsosnya, dia bikin statusnya, berhak. Tapi seringkali yang dibicarakan yang bukan domain keilmuan dia. Yang terjadi kacau semua. Dan ini kaidah yang besar dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari menulis bab berjudul ini, Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Hendaknya ilmu itu didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Ini prioritasnya. Dan Allah pun dalam Al-Quran berfirman, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu, fa'lam, ilmu tuh, lihat ilmu dulu, fa'lam, ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwa dialah Allah, nggak ada Tuhan selain dia. Ini menunjukkan beriman aja nggak boleh asal iman. Beriman asal iman rapuh. Ya, tanpa ilmu. Datanglah misionaris, tuh Pak, ada ayat berbunyi, Dalikal kitabu la roiba fi. Inilah Alkitab yang nggak ada keraguan di dalamnya. Berarti Al-Quran ngomongin Alkitab. Alkitab itu punya kami, Pak. Tuh lihat. Padahal Alkitab dalam ayat tersebut nama lain dari Al-Quran. Bukan Alkitab Bible. Tapi karena orang Islamnya awam, ilmunya kurang, langsung percaya. Jadi berakidah aja, beriman aja mesti ada fondasi ilmu. Maka dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam kehidupan sehari-hari anak sekolah, pelajar, mahasiswa, besok ujian, belajar enggak, hancur nilainya. Karena ilmunya belum ada. Praktek, al-amal. Ya, belajarnya belum, uji coba belum, langsung dia praktek, rusak. Maka wajar kata Hasan Al-Basri, ya, yang namanya amal tanpa ilmu, potensi mafsadahnya lebih besar, potensi merusaknya lebih besar. Ya, baik, ini prioritas yang pertama, dahulukan ilmu sebelum berkata dan beramal. Tapi jangan lupa, jangan sampai kita nggak pernah beramal gara-gara kita belum sempurna ilmunya. Ya, nggak usah nunggu sempurna. Yang penting udah tahu, kita amalkan sejauh yang kita tahu saja. Ya, jadi sejauh yang kita paham saja. Melebihinya jangan, kita serahkan kepada yang lebih paham. Yang kedua, al-usul qabla al-furu'. Apa artinya? Yang prinsip-prinsip yang pokok-pokok dulu didahulukan sebelum yang cabang. Ibarat pohon, akar dan batangnya itu lebih dulu dibanding cabang, ranting, dan bunga dan daunnya. Nggak mungkin daun, bunga, atau buah akan muncul sebelum akar dan batang utamanya. Dalam berislam, dalam beramal, dalam memikirkan masalah umat itu juga demikian. Yang pokok-pokok dulu sebelum yang cabang. Saya atau seseorang kena penyakit komplikasi jantung, apalagi Pak, COVID, misal ya. Saat yang bersamaan dia kena penyakit yang kecil, yang ringan, seperti, mohon maaf, penyakit kulit saja.
hanya sedikit di tangannya apa cantengan atau ada pandunya. Tentu dokter yang cerdas akan mengurus penyakit yang paling mengancam nyawanya, al-usul yang pokoknya. Apa itu? Mungkin COVID-nya dulu yang diurus atau jantungnya. Nggak mungkin dokter akan mengurus penyakit kulitnya dulu. Itulah yang dimaksud dengan al-usul qabla al-furu'. Nah, hari ini di antara kaum muslimin ada yang sampai diskusi di WA-nya ya masalah yang belum tentu di luar WA masyarakat ingin tahu masalah tersebut. Karena memang itu bukan masalah pokok. Tetapi untuk yang masalah pokok dia biasa-biasa saja. Inilah kegagalan dalam menempatkan masalah atau kegagalan dalam fikih prioritas. Oleh karena itu kita lihat dalam dakwah Rasul pun di Mekah al-usul. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, tentang Islam, ya tentang rukun iman, rukun Islam, begitu. Begitu di Madinah baru masalah fikihnya. Ramadan kewajibannya turun di Madinah. Ya, zakat turunnya di Madinah, tentang detail-detailnya. Tapi untuk hal-hal yang pokok keimanan, tauhid semuanya usuluddin ini di Makkah. Ini sejarah mengajarkan kita tentang fikih prioritas. Yang ketiga, al-ittifaq qabla al-ikhtilaf. Dahulukan hal-hal yang disepakati sebelum yang diperselisihkan. Coba ormas-ormas di Islam berapa banyak di Indonesia? Sangat banyak. Anggaplah lebih dari 20-an. Dari yang paling banyak pengikutnya hingga sampai yang pengikutnya mungkin tidak seberapa. Kita yakin mereka pasti punya perbedaan dan juga punya persamaan. Punya hal-hal yang disepakati. Sepakat ketuhanan Allah. Sepakat kenabian Rasul sebagai nabi terakhir. Sepakat tentang kitab suci Al-Quran. Sepakat tentang apalagi arah kiblat. Sepakat tentang 2 kalimat syahadat. Sepakat tentang 5 rukun Islam. Sepakat tentang 6 rukun iman. Ya, dan lain-lain hal-hal disepakati dalam hal-hal pokok agama ini. Tapi mungkin mereka berbeda. Ya, terjadi ikhtilaf dalam masalah usoli enggak usoli, kunut enggak kunut, 11, 2, 3. Seringkali fokus kita yang kemudian membuat kita terpecah belah itu pada yang diperselisihkan. Sementara menyambung hati, pikiran, dan koordinasi dalam hal-hal yang disepakati jarang kita lakukan. Maka ajar Syekh Rashid Ridho, Sayyid Muhammad Rashid Ridho dari Mesir, beliau mengatakan, ya nata'awanu fi ma tafaqna fi. Kita saling tolong-menolong dalam hal-hal yang kita sepakati. Wa na'tadiru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Ya, dan kita pun saling memaafkan dalam masalah-masalah yang kita perselisihkan. Itu masalah fikih yang diperselisihkan tadi. Jadi dahulukan yang disepakati sebelum yang diperselisihkan. Ya, saya ambil contoh gini. Misal bahwa seorang suami pengen banget punya istri pakai cadar. Sementara di kampungnya, di komplek perumahannya, jangankan cadar. Pakai jilbab biasa saja, pakai jilbab lebar saja, itu udah jadi bahan gunjingan di daerahnya. Sehingga yang terjadi, ya untuk berdakwah muslimah di sana, itu mengalami hambatan-hambatan komunikasi. Nah saat itu, kita mesti berpikir cerdas siapa ini. Semua ulama sepakat bahwasanya wanita menutup aurat itu wajib. Ya kecuali pendapat yang nyeleneh selalu ada. Ya. Namun mereka ikhtilaf berbeda pendapat tentang masalah apakah wajah itu aurat atau bukan. Yang kedua, semua ulama sepakat bahwa dakwah Islam itu wajib. Bukan hanya buat laki-laki, perempuan pun juga wajib berdakwah, menyampaikan Islam. Ya. Nah, ketika kita bertemu dua kepentingan ini, kepentingan yang disepakati, yaitu kewajiban berdakwah, dengan kepentingan yang belum disepakati, yaitu bercadar, maka hendaknya kepentingan yang disepakati, yaitu berdakwah, lebih diutamakan dulu dibanding yang kepentingan belum disepakati. Dengan demikian, istrinya tersebut lebih bisa luas
bergaul dan mendakwahkan Islam di masyarakatnya. Nah, ini cara cerdasnya seperti itu. Kalau emang daerahnya memungkinkan. Tapi kalau daerahnya memungkinkan dan sudah biasa wanita bercadar di sana, maka silakan dia mendahulukan atau menggunakan cadarnya sebagaimana yang dia inginkan. Nah, begitu cara memandang masyarakat. Yang keempat, al-fardu qabla at-tatawwu, yaitu mendahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Nah, ini sudah kita ambil contoh tadi tentang istri yang berpuasa sunnah, suami sedang di rumah. Ya, jangan sampai kita bangga dengan ibadah sunnah yang wajibnya bolong. Abu Bakar mengatakan, man addan nawafil wa lam tuqdiyatil faraid lam tuqbal lahu nawafil. Orang yang mengerjakan ibadah sunnah namun yang wajibnya ya tidak berjalan, maka sunnahnya tidak diterima. Radhiyallahu anhu. Kemudian 5, ya sedikit kita tunggu. Yassiru wa la tu'assiru. Ini kaidah juga yang jangan dilupakan. Permudahlah, jangan persulit. Ingat, kita sedang berhadapan di negeri Muslim Indonesia yang kalau dikasih yang keras-keras dan ketat-ketat itu bukan cinta sama agama, malah mental. Tipe orang Indonesia itu seperti itu. Ya, kalau kita sampaikan sesuatu yang ketat-ketat, tidak diberikan jalan keluar atau alternatif yang halal, mereka mental dari agama. Udahlah, agama banyak larangan. Karena ada satu hal yang belum kita poles, apa itu? Cinta. Cinta sama agama belum ada, tapi belum apa-apa sudah kita kasih beban-beban. Itulah pentingnya strategi dalam dakwah Islam. Munculkan cinta dulu kepada agama, insya Allah kalau sudah cinta, beban seberat apa dia siap menjalankan Islam. Kenapa? Mohon maaf, ada yang perlu kita reparasi di dalam pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah. Yang rata-rata fikih minded, ya, fikih minded. Sehingga mereka tahu tentang fikih anak-anak kita, tapi bagaimana berakhlak kepada orang tua, bagaimana cinta kepada agama, itu belum. Karena mereka melakukan itu karena faktor budaya dan kebiasaan saja. Nah, fikih itu kan identik dengan beban-beban, hal haram, larangan, dan seterusnya. Nah, hal itu kalau tanpa didasari oleh cinta dan kesadaran, kalaupun dilaksanakan karena faktor kebiasaan saja, ikut-ikutan kawan atau keluarga, maka yassiru, berikan kemudahan. Ini kata Nabi, yassiru wa la tu'assiru, permudahlah, jangan persulit. Basyiru wa la tunafiru, berikanlah kabar gembira dan jangan bikin orang lari. Ya, kajian tentang surga, tentang bidadari, nikmat kubur, tidak ada masalah, kita dahulukan. Kajian barulah tentang neraka, azab kubur, tentang dosa besar. Yang jelas kedua-duanya proporsional dan seimbang. Ya, oleh itu dakwah para nabi pun basyira wa nadhira. Ya, kabar gembira, peringatan. Ya, bukan peringatan lalu kabar gembira, tapi kabar gembira dan peringatan. Kemudian yang ke-7 ya. Yang ke-7, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan lebih didahulukan dibanding mengambil maslahat. Ya. Di hadapan kita ada maslahat. Dan kalau kita ambil maslahat itu, tapi muncul malah keburukan, bahaya. Mendingan nggak usah. Kita tunda maslahat tersebut demi mencegah mudarat atau bahaya. Contohnya apa? Contohnya seperti, ya, kita ngelihat ada anak muda lagi nongkrong dan mabuk-mabukan. Kalau kita ingkarul mungkar, mengingkari mereka, karena kita anggap mereka melakukan kemungkaran, maka ada maslahat di situ. Apa maslahatnya? Hilangnya kemungkaran. Ya. Namun ternyata anak-anak muda ini pas kita lihat mereka ini ya melakukan perlawanan. Kita sudah mengkalkulasi ini kayaknya mereka bakal melawan. Apalagi kalau kita hanya seorang diri, mereka beberapa orang. Yang terjadi adalah kita mungkin akan digebukin ramai-ramai atau mungkin dibunuh. Muncullah kerusakan yang lebih besar. Nah, itu bahaya. Maka menolak kerusakan yang lebih besar, ya, walaupun kita nggak jadi mengambil maslahat,
itu lebih utama dibanding kita mengambil maslahat lalu kemudian muncul ya keburukan yang lebih besar. Saya punya keponakan perempuan, usianya anggaplah misalnya 25 tahun, ya, lagi apa ya, seorang gadis lagi apa cakep-cakepnya gitu ya. Ditanya, dia minta ke saya ya amannya, ya misalnya Cing atau Pak D atau Pak Le, anterin saya malam-malam kemana? Ke Anu, malam-malam jam 11. Saya jalan bersama perempuan. Walaupun dia mahram saya, dia mahram, ponakan. Ada maslahat. Apa maslahatnya? Melindungi dia berjalan di malam hari. Namun saat yang bersamaan saya sedang berdua dengan perempuan, ya, dan banyak orang yang kenal saya. Apa yang terjadi? Pasti mereka akan bertanya-tanya, siapa perempuan itu? Sehingga ternodai nama baik kita, ya, nama baik saya ternoda, wah, dengan perempuan yang bukan mahram. Nah itu mudarat, itu bahaya. Maka menolak bahaya lebih utama dibanding ngambil maslahat. Akhirnya saya bilang ke keponakan saya, nggak usah sekarang deh, besok aja pagi-pagi, nggak usah malam-malam jam segini. Nah ini dalam rangka dari ya maslahat. Tapi yang terakhir, amalul qalbi muqaddamun ala amalil jarihah. Ini sudah kita bahas tadi. Amal hati, perbuatan hati lebih didahulukan dibanding perbuatan fisik. Ya, karena itulah yang dinilai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim tadi. Baik jemaah sekalian, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menitan untuk diskusi atau tanya jawab. Saya kembalikan ke MC. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Salam. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Silakan jamaah yang ingin bertanya terkait dengan fikih prioritas ini langsung di chat atau via audio, silakan. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Ustaz, nanti materinya bisa di-share saja ke WhatsApp Anda. Bisa. Ya, ya. Cukup? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mau lewat chat bisa langsung. Sepertinya masih dalam berpikir, dalam memikirkan pertanyaan. Ya, di materi berat. Ya. Ada Mas Khalid di sini, biasanya Mas Khalid nanya nih. Mas Khalid kayak nggak ada. Ya Ustaz, mungkin kita mengakhirkan dengan doa Ustaz menutup. Ya, kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa natubu ilaih. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ادفع عنا البلاء والربا والزنا والمحن والفتن والوباء والقرانة يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsir. Ustaz, kita tutup kajian kita ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Nah, Ustaz. Syukran.